Ketika kita sudah bawa beban kepada Tuhan, Tuhan ini bebanku, dan saat ini Tuhan, aku datang kepadamu, ku bawa bebanku, ini bebanku, tidak sanggup lagi saya untuk memikul beban ini. Ketika kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, jangan diambil lagi, jangan dibawa pulang kembali. Apa yang sudah kita percayakan kepada Tuhan untuk menjadi urusan Tuhan, sepenuhnya percayakan kepada Tuhan. Tuhan, ini bebanku, kuserahkan kepada Tuhan. Jangan bawa pulang lagi. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu berlimpah dengan sejahtera sukacita daripada Tuhan. Dan semua berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan atas kita semua. Haleluya. Saya berada di dalam ruangan, dalam ruangan yang baru, ruang belajar, Rumah Belajar Peduli Generasi, atau yang disingkat dengan RBPG. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah selesaikan 3 ruangan. Ya, 3 ruangan Tuhan selesaikan dengan sempurna. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang telah menjadi saluran berkat Tuhan, yang dipilih Tuhan menjadi mitra dalam pelayanan anak ini di tempat ini, sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan baik, dan yang 3 ruangan ini, bangunan yang baru ini bisa terselesaikan dengan sempurna. Kita percaya bahwa orang-orang yang telah memberikan sebagian dari hartanya untuk mendukung pelayanan Tuhan tidak akan mengurangi dari apa yang ia miliki, tetapi justru akan semakin menambahinya. Tuhan akan semakin mempercayakan kita menjadi penyalur-penyalur berkatnya, menjadi pengelola-pengelola berkatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena melalui berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Di RDPG ini ada 618 orang anak itu kemarin, dan pasti hari ini akan terus bertambah. Oh ya, hari ini juga kita akan mulai menggunakan ruangan ini. Anak-anak sudah mulai masuk, ya 3 ruangan lah akan masuk di dalam ruangan ini. Ya, jumlah anak di tempat ini ada 618 orang, dan kita bagi 2 shift, menjadi 2 shift. Shift 1 masuk Selasa dan Kamis, sedangkan shift 2 masuk Rabu dan Jumat. Dan itu jumlah anak pasti akan terus bertambah, karena setiap kegiatan belajar, setiap jadwal kegiatan belajar selalu ada anak-anak baru yang masuk di RBPG ini. Di sini mereka belajar gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya. Mereka belajar gratis di RBPG ini, dan buku-buku, semua alat tulis kita sediakan. Mereka hanya bawa badan dan pakaian mereka. Ya, mereka tidak bawa perlengkapan mereka, karena memang pada awalnya Tuhan taruh itu di dalam hati kita, supaya dengan mereka belajar di tempat ini, mereka tidak menjadi beban orang tua lah. Kita sudah tahu kan bagaimana kondisi ekonomi orang tua. Dan selain itu kita kasih mereka tambahan gizi. Semuanya itu dari Tuhan. Kita hanya pelaksana, ya. Ada orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk support dananya, untuk mengerjakannya, dan segala sesuatunya lah Tuhan pasti persiapkan kita masing-masing di bidang kita. Ya, mereka juga dikasih baju seragam di sini, mereka dikasih tas yang bagus-bagus, ya, dan ada banyak yang didapatkan anak-anak di tempat ini, dan terutama pendidikannya. Yaitu yang terutama pendidikannya, pembentukan karakter, ya, sesuai dengan moto
LBPG, cerdas, mandiri, dan takut akan Tuhan. Perkembangan anak-anak di tempat ini sudah sangat luar biasa. Pada awal-awal masuk rata-rata banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Ada yang kelas 6 SD, jangankan membaca, huruf aja belum tahu semua. Ya. Kelas 6 SD hanya ada beberapa huruf dia tahu, dan bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu orang seperti itu. Kelas 5, kelas 6 tidak bisa membaca, mengenal huruf semuanya tidak bisa. Ya, belum bisa. Bahkan kemarin ada yang baru masuk kelas 1 SMK, ya, berarti kelas 10. Pengetahuannya tentang pelajaran matematika sangat-sangat memprihatinkan. Ya, mereka ada 2 orang kemarin yang masuk. Saya coba, karena setiap ada anak yang baru masuk, saya coba pengetahuannya sampai di mana untuk mengelompokkan mereka. Ya, di mana kira-kira kelompok mana dia cocokkan begitu. Jadi ada anak SMK, saya tanya 6 kali 3 nggak tahu, nggak bisa menjawab. Saya kasih soal 3 bagi 2 nggak bisa, 3 dikurang 2 nggak bisa, bahkan 2 dibagi 2 tidak tahu. Nah ini sangat parah, ya. Dan untuk itulah kita hadir untuk mencerdaskan mereka-mereka yang bisa dikatakan tertinggal jauh pengetahuan mereka. Jadi kita bina melalui LBPG, dan puji Tuhan sekarang sudah banyak yang lancar membaca, sudah lancar menghitung. Sampai kemarin kita kasih soal, ada yang sudah bisa mengerjakan soalnya tanpa ada satu salah pun, tanpa ada salah satu pun dari soal yang kita berikan. Dan beberapa anak juga yang sudah masuk kelas bintang. Di sini ada kelas bintang. Ya, kelas bintang itu mereka yang sudah sudah lancar membaca, sudah bisa mengerjakan pelajaran matematika, sudah fasih berbahasa Indonesia, dan agama juga mereka sudah bisa dikatakan banyak pengetahuan tentang agama dan punya karakter yang baik. Dan mereka itu sudah masuk di kelas bintang, dan mereka di sana banyak belajar bahasa Inggris dan agama. Jadi di situ kita terus gembleng mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita doakan LBPG ini semakin berkembang jadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan pertolongan, dan terutama ruangan-ruangan yang baru lagi. Kita percaya Tuhan akan tambahkan ruangan yang baru supaya anak-anak semakin bisa lebih nyaman belajar kalau tidak terlalu padat-padat dalam ruangan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat dari renungan firman Tuhan. Renungan kami tadi saat kami mesbah doa keluarga. Selesai mesbah doa keluarga, saya masuk di ruangan ini, dan renungan itu yang sangat luar biasa bagi kami. Saya ingin berbagi buat Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Saya berharap saudara-saudara semua terberkati melalui renungan ini. Memang bunyi firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Karena bahkan mungkin ketika kita dengar, kita baca, sudah menjadi hal biasa karena saking seringnya kita sudah dengar bunyi ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Itu dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Dia berkata di sana, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini memang sangat sederhana, seperti biasa sudah di telinga kita, tetapi sebenarnya sangat luar biasa, sangat dahsyat firman Tuhan ini kalau kita mau betul-betul mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama dia berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Di dalam Dia, melalui firman Tuhan ini, di dalam Dia kita diberitahukan bahwa di dalam Dia ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada banyak pertolongan di sana. Di dalam Tuhan ada banyak pertolongan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak berkata, Tuhan tidak membatasi orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak berkata, marilah kepadaku sekitar 10 orang, marilah kepadaku 100 orang, mari kepadaku 1 juta orang, atau mungkin marilah kepadaku khusus orang-orang yang kriterianya seperti ini. Tidak seperti itu. Tuhan tidak membatasi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Dia berkata, marilah kepadaku semua. Itu tandanya bahwa kuasa Tuhan kita, kemampuan Tuhan kita itu tidak terbatas, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terbatas. Ya, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan sanggup menolong kita tanpa batas. Tanpa batas. Jadi dengan jelas dan dengan penuh kuasa Tuhan berkata, semua yang letih lesu tanpa terkecuali, apapun masalahmu, apa pergumulanmu, apa yang perlu ditolong, apa yang kamu butuhkan, apa yang saat ini menjadi persoalan dalam hidupmu, Tuhan berkata, marilah kepada. Tuhan tidak membatasi. Ya, Tuhan tidak membatasi. Di situ kita tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat dan sanggup menjawab setiap apapun doa kita, sanggup melakukan segala perkara. Itu bangganya kita, itu hebatnya Tuhan kita, dan kita pun menjadi hebat. Kenapa? Karena Tuhan kita hebat. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kan Tuhan berkata, marilah kepada aku. Ya, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Bawa semua pergumulan kita itu. Bawa semua beban kita itu. Bawa semua beban kita itu. Banyak orang yang mengharapkan pertolongan. Banyak orang yang mengharapkan pembaharuan dalam hidupnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri. Sehingga hal-hal buruk itu pun malah semakin berkuasa atas hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada tindakan datang kepada Tuhan membawa beban itu, membawa persoalan-persoalan itu. Jadi intinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban kita untuk diberikan kelegaan oleh Tuhan, untuk diangkat oleh Tuhan dan digantikan dengan kelegaan. Itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Ketika kita sudah bawa beban kepada Tuhan, Tuhan, ini bebanku. Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, aku datang kepadamu, ku bawa bebanku. Ini bebanku, tidak sanggup lagi saya untuk memikul beban ini. Ketika kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Jangan dibawa pulang kembali. Apa yang sudah kita percayakan kepada Tuhan untuk menjadi urusan Tuhan, sepenuhnya percayakan kepada Tuhan. Tuhan, ini bebanku, kuserahkan kepada Tuhan. Jangan bawa pulang lagi.
Rata-rata dan banyak yang seperti itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku dilukai oleh temanku, hatiku dilukai oleh temanku. Dan aku tidak sanggup memaafkan Tuhan. Sekarang aku serahkan kepadamu. Setelah pulang daripada Tuhan, kita masih sakit hati lagi, kita masih dendam lagi. Tuhan, ini bebanku ku serahkan kepadamu. Tuhan, ini masalahku, Tuhan, ku serahkan kepadamu. Setelah kita serahkan kepada Tuhan, ketika pulang, kita bawa pulang lagi. Kita jadi seakan-akan kita sedang memikul beban itu lagi. Kita tidak serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, menjadi urusan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan beban kita, persoalan kita kepada Tuhan, maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita hanya mengerjakan, melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang menjadi buah, apa yang menjadi wujud, apa yang menjadi hasil daripada apa yang kita lakukan itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Sebab kita sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini ingatlah bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang begitu besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menerima kita. Bahkan jangan ada yang merasa saya tidak layak karena saya orang yang berdosa, orang yang telah berbuat banyak dosa. Saya mau katakan kepada saudara, termasuk dosa saudara, Tuhan sanggup memberikan pengampunan asal kita mau datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan dan mau bertobat. Tidak ada satu orang pun yang tidak layak di hadapan Tuhan. Seburuk apapun keadaannya, separah apapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, Tuhan mau menerima dan Tuhan mau memperbaharui dalam keadaan apapun dan di dalam kondisi apapun kita, dalam situasi apapun. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang-orang yang hebat, menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara pasti akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih sudah bersama saya pada pagi hari ini, dan terus doakan kami supaya kami kuat di dalam pelayanan ini, karena ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, pelayanan jemaat, pelayanan misi lainnya, dan pelayanan anak di tempat ini. Ada banyak tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempercayakan semuanya ini kepada kami karena Tuhan tahu, ya, kami pasti bisa melakukannya, melaksanakannya oleh karena pertolongan Tuhan dan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.